Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Al-Ghifari dari kelas 4 APAI. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Sebelum kita ke teks hadisnya, kita ke pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab, terjadi dehumanisasi terhadap kelompok perempuan yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berperan dalam kehidupan. Perempuan sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab tidak memiliki derajat kemanusiaan yang utuh dan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Seringkali perempuan tidak boleh bersuara, tidak berkarya, dan tidak memiliki harta. Jadi perempuan pada zaman jahiliyah atau sebelum datangnya agama Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Kaum perempuan pada saat itu sangat tidak dihargai keberadaannya dan tidak mendapatkan penghormatan sosial. Sebelum Al-Quran turun, banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina sudah ada dan juga berkembang. Demikian juga agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha yang ada di Persia. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak perempuan. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut, kemudian bisa disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Kemudian Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingannya dengan agama manapun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan saja, tapi lebih jauh lagi mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju ketuhanan yang monoteis. Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebenarnya Islam itu menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum masih sangat kontroversi. Tetapi mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hadisnya yaitu haddatsana Utsman bin Al-Haythami haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrah qala laqad na'afiyallahu bi kalimah sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum imra'ata. Artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haytham telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka.
Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis. Nah, jadi penjelasan hadis yang sudah tadi dijelaskan dari Abu Bakroh yaitu ada dua penjelasan. Yang pertama ada penjelasan secara tekstual, yang kedua ada penjelasan secara kontekstual. Penjelasan secara tekstual yaitu hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi seorang pemimpin bagi laki-laki. Ya, bahwa hadis ini redaksinya berbentuk khobar atau berita, tetapi maknanya adalah larangan. Artinya Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Dalam hadis ini Rasulullah secara eksplisit menafikan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Artinya, jika keberuntungan tidak menyentuh mereka, maka hanya kemerosotan dan kelemahanlah yang akan ditemui. Di dalam hadis ini memang tidak menggunakan kalimat larangan, tetapi menggunakan kalimat pengingkaran atau peniadaan keuntungan atau keselamatan bagi suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Yang kedua ada penjelasan secara kontekstual. Penjelasan secara kontekstual menurut Muhammad Syuhudi Ismail memberikan pemahaman terhadap hadis tersebut yang dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara dengan syarat sesuai dengan kriteria dan sanggup melaksanakan tugas tersebut. Jadi ketika perempuan mau menjadi suatu pemimpin, maka kemampuannya harus di atas dari laki-laki. Sehingga dalam sejarahnya penghargaan masyarakat terhadap kaum wanita itu semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dan juga dalam banyak hal. Kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Bahkan dalam Al-Quran pun memberi suatu peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebajikan. Dengan keadaan wanita yang telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat pun juga bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya apabila wanita itu dipilih maupun diangkat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual karena kandungan petunjuknya bersifat temporal. Pandangan para ulama terhadap hadis yang sudah dijelaskan tadi, terhadap hadis kepemimpinan wanita. Jadi mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengan laki-laki dilarang. Menurut syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Yusuf Al-Qardawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu yang pertama, faktor fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan hikmah. Makanya kenapa perempuan dilarang menjadi pemimpin. Terus yang kedua yaitu ada faktor kodrati. Perempuan itu tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran perempuan
itu tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya. Kemudian juga terdapat beberapa pandangan ulama menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita itu tidak berhak untuk menjadi pemimpin walaupun dalam lingkup yang lebih terbatas, karena bagaimanapun menjadi pemimpin baik dalam hal kekuasaan luas maupun terbatas, karena pada hakikatnya itu sama gitu, perbedaannya hanya pada wilayah kekuasaannya semata saja. Padahal Rasulullah jelas-jelas sudah melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dibolehkannya seorang wanita menjadi hakim, tapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan argumentasinya bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujjah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah yang di atas tadi. Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas kenegaraan, mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu. Nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis di atas, hadis tersebut, yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus adil dalam memimpin dan menciptakan keadilan dalam kelompoknya. Terus yang kedua, seorang pemimpin harus jujur dan dapat dipercaya dalam dalam mengemban amanahnya sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan karakter yang bisa menggerakkan orang-orang dan mengarahkan mereka ke arah yang baik. Yang keempat, seorang pemimpin harus memiliki integritas yang bisa dibayangkan oleh individu lain gitu, dalam pemikirannya, perilakunya, dan juga dalam pengambilan keputusan yang baiknya. Tentunya seorang pemimpin juga, tentunya kepemimpinan juga harus diserahkan kepada yang ahlinya gitu. Tidak boleh diserahkan kepada yang tidak ahli dalam memimpin. Penjelasan tentang hadis kepemimpinan wanita dan menurut para pandangan ulama telah selesai. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.